diawali dengan Kyungwoo yang menggoda Wang Jarim. Di sini terlihat kedekatan mereka berdua. 하찮을 뿐이지. Walaupun Wang Ja masih sedikit dingin pada Gong Ju-yong. Terlihat juga Aram dan Kyungwoo yang bertengkar. Nah, di sini Ju-yong mengajak Wang Ja untuk pergi berkencan. Namun ia ditolak dengan alasan bahwa Wang Ja akan pergi untuk membeli pakaian. Gongju pun hanya bisa pergi dengan kecewa. Yang Minji menanyakan hubungan Gongju dengan Wang Ja. Tapi tiba-tiba Ah Kyung Min pun datang dengan memberikan berita yang besar. Ternyata Kyungwoo bekerja di restoran yang terkenal di sosial media. Akhirnya mereka semua pun ingin mengejutkan Kyungwoo. 뭐하냐고. Namun Byung-hun salah paham. Ia menduga teman-temannya akan mengadakan pesta kejutan ulang tahun keesokan harinya untuknya. Pada keesokan harinya, Kyungwoo pun pergi bekerja. Namun di sana ia dihadapkan oleh teman-temannya yang mengganggu pekerjaannya. 얼음물? Jarim yang tak ingin ikutan pergi keluar membeli baju dengan Gong Ju-yong. Balik ke tempat Kyungwoo, Byung-hun melihat Kyungwoo yang menyiapkan kue yang ia kira disiapkan oleh teman-temannya untuk ia makan. Nah, kue tersebut pun dibawa olehnya dan ia makan bersama Kyung Min dan yang lain. Di sisi lain, Gongju mengajak Jarim untuk pergi ke rumah kakek Byung-hun saat libur dengan teman-temannya. Kembali ke Kyungwoo, ia sangat terkejut karena kue yang disiapkannya malah dimakan teman-temannya, yang ternyata kue itu dipersiapkan oleh seorang pelanggan. Saat ingin bersenang-senang, Gongju dan Jarim dihubungi agar kembali ke kafe dengan membawa kue. Kembalinya mereka ke sana, mereka membawa kue namun hanya polosan dan sangat berbeda dari kue milik Kyungwoo. Gongju pun dengan keahliannya menghias kue tersebut dan juga membuat kue tersebut menjadi lebih baik. Jarim yang melihat Gongju pun terlihat kagum dengan keahlian yang dimiliki oleh Gongju. Akhirnya kue pun siap dan masalah bisa teratasi. Malamnya Kyungwoo mengantar kue tersebut kepada pelanggan yang ternyata adalah wali kelas Gongju. Dan pada akhirnya mereka semua mengadakan pesta ulang tahunnya Byung-hun. Ya, walaupun begitu. Lanjut, episode 10 diawali dengan Gongju dan teman-temannya yang berhenti di stasiun untuk pergi ke rumah kakek nenek Byung-hun. Ternyata Ara mengajak juniornya yang bernama Namgung dan Jin-hye. Adapun teman Kyungwoo bernama Sang-hun. Berangkatlah mereka. Tapi 제가 1등이네. setibanya mereka di rumah nenek dan kakeknya Byung-hun, mereka disambut baik oleh pasangan itu. Tapi saat akan ke lembah, mereka dilarang oleh nenek Byung-hun yang mengatakan bahwa lembah sedang banjir dan berbahaya jika mereka di sana. Akhirnya anak perempuan pun tak melakukan apa-apa, sementara para lelaki sibuk bermain air. Di sini diperlihatkan Jarim yang semakin perhatian pada Gong Ju-yong. Nah, pada malam harinya mereka pun makan bersama dengan lahap. Diperlihatkan Kyungwoo yang perhatian pada Minji. Ia memberikan obat nyamuk padanya. Karena Minji resah karena banyak nyamuk di desa itu. Keesokan harinya, mereka malah harus membantu pekerjaan nenek dan kakek Byung-hun, yaitu memanen hasil tanaman mereka. Namgung mencoba menarik perhatian Jin-hye, sedangkan Kyungwoo menanyakan apakah Minji ingin mempunyai seorang pacar. Namun
Ya begitulah. Setelah itu, air minum Jarim dan milik mereka semuanya sudah habis. Akhirnya, Gongju pun kembali ke rumah untuk mengambil air minum. Namun saat di rumah, ia malah menemukan air yang berwarna, yang ternyata ialah alkohol. Akhirnya ia membawa air itu dengan terhuyung-huyung. Karena mabuk, saat sampai Gongju pun membual tak jelas. Ia mengatakan isi perasaannya tentang sikap Jarim. Tapi setelah itu, singkatnya mereka pun kembali ke rumah. Gongju pun dibiarkan tidur di kamar, sedangkan yang lain sibuk bermain dan bersantai. Wang Jia menanyakan keadaan Gongju kepada Kyungwoo, tapi ternyata Gongju tak ada di kamarnya dan menghilang secara tiba-tiba. Para lelaki pun mencarinya dengan berpencar. Nah, Jarim pun ikut mencarinya. Ia pun menemukan Gongju di toko Toserba, sedang tidur setelah membeli air. Saat dibangunkan, Gongju pun dan ya, ia hanya bertanya pendapatnya tentang dirinya kepada Jarim. Namun setelah itu ia pun dibawa oleh Kyungwoo dan Byung-hun. Keesokan harinya, terlihat Gongju yang bersembunyi dari Jarim. Jarim memintanya untuk duduk di sampingnya. Jarim bertanya mengenai kemarin, namun Gongju berbohong bahwa ia tak ingat apapun. Di sini Wang Jia mulai menyadari kesalahannya. Ia meminta Gongju untuk mengulurkan tangannya. Dan Gongju terlihat sangat senang. Tapi tiba-tiba 걔도 뭐해? 뭐가? setelah itu mereka ingin pergi mendaki gunung. Namun nenek Byung-hun ingin mereka membantunya membersihkan rumah. Saat bersih-bersih, Gongju selalu melarang Jarim untuk bekerja. Setelah itu, di sini terlihat Sang-hun yang mengatakan pada Minji bahwa ia telah menyapu semua lantainya. Sang-hun pun dipuji oleh Minji. Nah, setelah itu mereka pun pergi ke gunung bersama. Namun saat Minji keluar, ia mendengar Kyungwoo dan yang lain sedang membicarakan sesuatu. Di antara mereka ternyata ada yang menyukai Minji. Nah, setelah pembicaraan hal tersebut, mereka pun pergi. Namun Kyungwoo kembali karena ada barang yang tertinggal. Ia pun bertemu dengan Minji. Dan Minji pun dibuat salting oleh Kyungwoo. Malamnya, Wang Jia membuat sup pereda dengar. Ya, emang begitu namanya. Ia menyuruh Kyungwoo untuk mencobanya karena ia ingin ke toilet. Saat Kyungwoo mencobanya, ia menyuruh Gongju untuk mencobanya juga. Malamnya saat para perempuan tidur, Minji kepikiran dengan sikap Kyungwoo akhir-akhir ini. Ia yang seperti cemburu pada kedekatannya dengan Sang-hun. Sampai keesokan harinya mereka pun sudah pulang dan tiba di stasiun. Mereka pun berpisah. Nah, saat Minji sendiri, Sang-hun yang malu-malu kucing pun. Nah, ternyata selama ini Sang-hun lah yang perhatian dengan Minji. Obat nyamuk yang diberikan Kyungwoo ternyata juga pemberian Sang-hun. Dan pada saat pembicaraan mereka di rumah nenek, ternyata orang yang menyukai Minji ialah Sang-hun juga. Saat mengutarakan perasaannya, ternyata Minji berkata maaf. Dan Sang-hun pun harus menjadi sad boy. Nah, episode 11 ditutup dengan kegalauan Minji. Oke, lanjut yuk ke episode 12. Episode 12 diawali dengan Jarim yang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah untuk mengerjakan tugas sukarelawan membersihkan kelasnya. Namun ia ditelepon oleh Gongju yang memberitahunya
bahwa mereka sudah berjanji akan kencan pertama pada hari ini. Jadi Gong Joo-young pun mengirim seseorang untuk menggantikan Wang Jarim, yaitu Kyung-woo, Byung-hun, dan Kyung-min. Mereka pun membantu Aram dan Minji membersihkan kelas. Di sini Kyung-woo membujuk Minji untuk memberikan nomornya pada Sang-hun. Minji yang memang ada rasa suka pada Kyung-woo pun marah dan meninggalkannya sendiri. Kyung-woo yang peka akan kesalahannya pun meminta maaf dan memberi Minji minuman. Setelah itu, kita dibawa kembali ke Gong Joo yang menghabiskan waktu berduaan bersama Jarim. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Tak terasa, hari pun sudah semakin malam. Gong Joo dan Wang Ja pun pulang. Gong Joo senang karena mereka sudah menghabiskan waktu seharian bersama. Saat Wang Ja ingin pergi, Gong Joo meminta satu permintaan lagi pada Jarim, yaitu sebuah pelukan. Ternyata hari itu ialah hari ulang tahun Gong Joo. Yang lalu, Kyung-woo dan yang lain saat sedang makan, mereka mengatakan alasan Gong Joo yang sangat ingin pergi bersama Wang Ja karena hari itu ialah hari ulang tahunnya. Mereka pun merencanakan kejutan untuk Gong Joo. Kembali ke Wang Ja, akhirnya Gong Joo memeluk Wang Ja. Ia berterima kasih karena hal itu. Namun, 생일 축하해. nah setelah itu mereka pun berpelukan dengan maksudnya romantis. Wang Ja mengajak Gong Joo untuk ke rumahnya karena alasan adiknya yang meminjam sebuah barang. Namun saat ia tiba di rumahnya, dan berakhirlah episode 12. Lanjut, episode 13 diawali dengan Aram dan kawan-kawan yang olahraga bersama. Di sisi lain, Gong Joo dan kawan-kawan bermain basket dengan senior mereka yang bernama Choi Jung-woo. Kita panggil saja dia Choi. Oke. Choi adalah fuckboy kelas kakap. Ia meminta Gong Joo dan kawan-kawan untuk mengajak pacar mereka agar pacarnya tak kesepian. Akhirnya Gong Joo pun menghubungi Jarim untuk datang menemuinya. Jarim yang sudah selesai olahraga pun menemuinya. Namun ia tak berada di lapangan karena Gong Joo memang sedang berganti pakaian dengan teman-temannya. Saat Wang Ja bertanya pada orang di sana, ternyata Joy dan Wang Ja sudah saling mengenal. Tapi di sini Wang Ja dengan ekspresi yang sangat kayak benci langsung pergi dari situ, dan tak lama kemudian Gong Joo dan yang lain datang. Joy pun langsung memanas-manasi Gong Joo dengan mengatakan bahwa ia pernah memacari Wang Jarim. Gong Joo yang tak percaya pun langsung pergi mengejar Wang Ja. Saat bertemu, mereka malah bertengkar. Gong Joo menanyakan hubungan Wang Ja dan Joy. Apa, kenapa, dan bagaimana. Dengan marah, ia pun meninggalkan Gong Joo sendirian. Nah setelah itu Gong Joo mengirimi pesan pada Jarim, namun hanya diirit oleh Wang Jarim. Mereka pun beberapa hari hanya termenung galau. Aram dan Minji menasihati Jarim agar ia mau memberitahu sejujurnya pada Gong Joo bahwa ia tak pernah berpacaran dan tak mempunyai hubungan dengan Choi. Di sisi lain, Gong Joo didatangi oleh teman-temannya. Tapi ya kayak gitulah teman cowok. Ya, paham kan?
Byung-hun juga menasihati Gongju agar tak memperdulikan masa lalu dan melihat masa kini yang akan ia hadapi. Wasik, mantap. Yaitu cintanya pada Jarim. Setelah itu diperlihatkan Jarim yang mengantar temannya pulang. Di depan apartemennya, tiba-tiba ada Choi Jung-woo di belakangnya. Mereka pun sedikit cekcok. Jarim terlihat sangat benci seperti perempuan yang sudah dilukai perasaannya oleh seorang lelaki. Tapi Choi terus memanas-manasi Wangja dan kata-katanya. Yang tak sadar, sudah ada Gongju yang melihat mereka berdua dengan jelas. Habis senang terbitlah sedih. Udah terbang tinggi, tak lama jatuh lagi. Udah senang dipeluk, malah jadi sad boy lagi. Gongju, mantap. Lanjut, Gongju yang melihat itu pun hanya bisa kecewa dan pergi begitu saja. Setelah itu, Gongju dan Wangja dilanda kegalauan. Jarim entah mengapa tak bisa berbicara pada Gongju. Di masa lalunya ternyata ia di PHP-in oleh Choi. Namun Choi ternyata ialah lelaki hidung belang yang suka bermain wanita di belakang. Ia juga pernah berkata kasar kepada Wang Jarim. Gongju yang tahu hal tersebut diberitahu oleh Yang Minji kebenaran hal itu. Keesokan harinya, saat Gong Ju-young dan temannya tanding basket dengan Choi dan seniornya, Gong Ju-young sengaja menjatuhkan Choi dengan keras, dan mereka pun akhirnya baku hantam sebagai seorang lelaki. Setelah suasana sudah tenang, Gong Ju-young pun meminta maaf pada teman-temannya karena ia merusak suasana dan pergi menemui Wangja. Setelah ia pergi menemui Wangja, ia hanya bisa mengatakan bahwa ia merindukannya. Mantap. Sebenarnya ia sangat marah dan ingin bertanya banyak hal kepada Wang Jarim. Tapi hanya sepatah kata itulah yang muncul dari bibirnya. Anjay. Setelah itu Gongju meyakinkan bahwa ia tetap akan menyukai Wangja apapun, dimanapun, kapanpun keadaannya, ia akan selalu sabar. Sampai Wangja benar-benar suka dan bersandar kepadanya. Wow. Laki-laki yang sangat-sangat sejati. Wangja yang mendengar hal tersebut pun sangat terharu. Ternyata hari itu ialah hari ke-100 jadian mereka. Gongju pun memberikan sebuah gelang kapal pada Jarim. Dan episode 14 pun selesai di sini. Lanjut ke episode 15. Diawali pagi, ia sangat bersemangat. Ya siapa lagi kalau bukan Gongju. Nah, karena ia berangkat bersama Jarim. Namun saat sampai di kelas, ia terlihat lesu karena ia tak ditakdirkan satu kelas dengan Jarim. Tapi Jarim mengatakan bahwa mereka akan menonton film minggu ini. Gongju pun sangat senang akan hal itu, tapi tak bertahan lama, kebahagiaan pun berubah menjadi kesedihan. Karena ternyata Gongju tak mempunyai cukup saldo untuk memesan tiket filmnya. Bahkan ia sudah kehabisan beras dan AC miliknya pun mati. Ia pun sampai mengambil makanan milik temannya untuk bertahan hidup. Maksudnya untuk makan. Kyungwoo pun menasihatinya untuk menjual salah satu pakaiannya di situs barang bekas. Setelah terjual, ia pun mendapat saldo yang cukup untuk membeli tiket filmnya. Masalahnya, ternyata saat memanggil servis AC, ternyata perbaikan gratis AC tersebut sudah berakhir 3 hari yang lalu. Dan ia malah harus membayar pekerjaan servisnya. Dan uang yang hanya tersisa hanya 8.000 won. Hari kencan pun tiba. Di sini Gong Ju-young terlihat sangat menghemat uangnya. Bahkan ia meminta set untuk anak-anak, sampai-sampai ia membujuk pelayan restoran tersebut agar boleh membayar belakangan. Tapi Wangja sudah membayarnya. Ia tahu bahwa Gongju sedang bokeh atau tak mempunyai uang. Ia mengatakan bahwa tak punya uang itu tak memalukan. Malah kalau ia bersikap seperti itu akan membuat Wang Jarim semakin khawatir. Gongju yang tersentuh pun
아, 더워. Dan berakhirlah episode 15 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nah, jadi minggu depan kita bahas episode 16 sampai 20. Nah, maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Bye.